Enak di Pautan, pusing nggak? Banyak tugas nggak? Pusing banget Iya, jujur. dia itu lebih kemana sih kalau Kalau Pautan? kalau aku kan teknologi hasil hutan, jadi kayak emang pemanfaatan teknologi-teknologi dari hasil hutan bukan kayu, hasil hutan kayu kayak gitu. Hmm, Yang paling sibuk sih di Pautan itu ya departemen aku sih. Dibanding ke 3 departemen yang lain, karena kan di Pautan ada 4 departemen tuh. Ada 4 jurusan yang kebetulan paling sibuk departemen aku sih. Praktikumnya ada 5 soalnya gue. Oh gitu. Praktikum Tapi 5. enak dong kalau praktikum terus. Berarti di S1 itu nggak melulu belajar teori Gak terus perlu ya? belajar sih. Tergantung departemen juga sih. Tapi ribet, susah. Gitu. Susah banget. Ini pertanyaannya sama kayak bagus tadi kan. Iya. Ngalir aja lah Nggak ya. tahu gue emang. Aduh, deg-degan nih pertama kali di podcastin. Siapa? Aku. Masa sih? Iya, kalau ditanya pertama kali, tapi kalau ngetanya-tanya orang Oh iya lumayan. Kalau paham yang paham. Emang ditanya gitu, beda ya? apa? Enggak, Beda. sama aja. Selamat datang kembali di podcast Cerita Maya. Kali ini saya kedatangan tamu yang spesial banget pastinya. Mahasiswa yang merantau dari Pekanbaru ke Bogor untuk menempuh pendidikan di IPB University. Siapa dia? Nugroho Dwi Rizky. Halo Nugroho. Nah, Nugroho ini mahasiswi angkatan 61 ya, jurusan Fakultas Kehutanan. Iya, benar. Oke. Panggilannya apa nih? Panggilannya Inuk biasanya teman-teman manggilnya. Kak Inuk ya. Iya. Kak Inuk angkatan 61. Angkatan 61. Kenapa masuk IPB dan Woi, jurusan Fakultan? Kenapa memilih itu? kenapa masuk IPB dan Fakultan? Mungkin kita flashback dulu ya. Aku sebenarnya kalau pengen pribadi itu aku pengennya hukum UI. Itu Oke, dari hukum UI ke agak jauh Fakultan memang. kayaknya jauh ya Jauh banget. gitu. Karena background orang tua kebetulan orang tua lawyer kan. Jadi emang dari kecil suka banget ngikut ke orang tua, misalnya ke kantor apa segala macam, ya tertarik lah ke hukum gitu. Nah, pas aku SMA konsultasi ke BK kayak gitu, nggak ada masalahnya alumni-alumni yang tembus di jalur SNBP ke hukum UI. Oke. Nah, jadi kayak ditanyalah sama BK-nya jurusan atau kampus mana sih yang realistis aku bisa masuk gitu di SNBP. Terus Oke. disaraninlah ke ke IPB awalnya. Ke Jurusan IPB. ya ke IPB. Aku tanya jurusannya apa? Dikasih tahu Fahutan. Sebenarnya sih aku sempat mikir 2 kali juga buat milih Fahutan kan. Aku cari tahu juga di IPB itu ada apa aja sih yang sesuai dengan minat aku gitu. Nah, awalnya itu aku tertarik ke sains komunikasi yang SKPM. Nah, ya SKPM. aku awalnya tertarik ke sana, terus setelah aku konsultasi ke sana, ternyata banyak dari kating-kating aku sebelum-sebelumnya itu yang coba juga SKPM tapi nggak lolos. Jadi peluang itu dikasih tahu kecil banget kalau kamu pengen ke SKPM yang ada di IPB. Terus ya udah disaraninnya ke Fahutan IPB karena kebetulan Mapres utama IPB tahun 2023 itu alumni dari SMA aku. Wih, Gitu, namanya Kak keren. Wawa. Hei Kak Wawa. Oh Kak Wawa. Kak Wawa, Iya Azhara Fitrisari Kak ya. Wawa. Emang kamu SMA SMK? SMA. Oh SMA di? Pekanbaru. Oke. Jadi setelah itu dikasih tahu, oh peluang ke Fahutan, ke jurusan teknologi hasil hutan tuh gede karena banyak alumni dan juga kebetulan alumni Mapres juga. Jadi ya udah masuk ke Fahutan kayak gitu sih. Berarti memang nggak pernah nyoba-nyoba ya Iya. dengan. Tapi sekarang udah jadi passion dong di Mau nggak Fahutan. mau udah jadi passion. Karena kalau di Fahutan gitu. tuh bilangnya tersesat di jalan yang benar katanya sih. Oke, tersesat di jalan yang benar. Iya. Nah kalau boleh di-spill dong Kak, kalau di Fahutan itu kita belajar apa aja sih? Waduh, kalau di Fahutan sendiri, kalau terkhusus di departemen aku itu teknologi hasil hutan, kita belajarnya ke hasil hutan kayu, hasil hutan bukan kayu, terus kita juga belajar anatomi kayu kayak gitu. Oke, banyak ya? Banyak banget daun juga kita pelajari kayak gitu. Banyak banget lah yang kita pelajari. Daun-daun kayak misalnya Daun-daun. untuk jadi obat kayak gitu? Iya, kayak gitu. Kayu itu, dan aku baru tahu fun fact-nya itu ternyata kayu itu banyak banget jenis-jenis potongan-potongan kayak gitu, Bu. Oh gitu, apa aja sih Kak? Nah, Pengen tahu dong aku aduh. juga ya, kita kan belum tahu ya. Jadi di potongan-potongan kayu itu yang aku tahu yang udah aku pelajari itu ada 3. Tangensial, radial, dan juga lintang gitu. Oh Nah, itu apa tuh? Lintang, finansial dan?
lintang, tangensial, dan juga radial. Oke, apa tuh Kak? Itu cara motong kayu sih, ada jenis-jenis. Jadi misalnya ini log kayu, dipotong tepinya, pinggirannya itu disebut tangensial kayak gitu. Tapi kalau di belah tengahnya, belah tengahnya itu ya, itu bulatnya. radial kayak gitu. Radial, Kayak gitu sih. Jadi kayak gitu. Ya. Nah Kakak selama jadi mahasiswa di Fahutan itu ada kesibukan lain gak sih selain jadi mahasiswa? Selain dari mahasiswa hutan, aku juga aktif di Ormawa juga dan di beberapa kepanitiaan juga. Sekarang kalau di Ormawa sih aku di BMKM, di Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kemenpora. Kalau di kepanitiaan aku sekarang lagi megang kepanitiaan IPB Cup. Apa tuh IPB Cup? Aduh, IPB Cup. IPB Cup tuh mega prokernya BMKM IPB di bawah naungan. Besar berarti ya? Iya, salah satu mega prokernya di bawah naungan Kemenpora juga, Kementerian Pemuda Olahraga. Jadi itu tuh kejuaraan olahraga antar kampus se-Indonesia. Oh, se-Indonesia. Ya, IPB jadi tuan rumah dan itu nanti di bulan November dilaksanakannya. November ini ya, 2025. Tanggal berapa tuh Kak? Tanggal 8 sampai 14 November di kampus IPB Dramaga. Widih, apa aja tuh boleh di-spill gak sih sedikit kegiatannya? Oke, jadi di IPB Cup itu nanti kita ada 5 cabang olahraga yang bakal diperlombakan antar kampus seluruh Indonesia. Itu ada futsal, ada basket, ada badminton, ada e-sport juga. Ada e-sport. E-sportnya apa tuh Kak? Ada PUBG Mobile sama Mobile Legends. Oke, dan itu bisa dari seluruh Indonesia bisa ikut? Bisa, semua kampus negeri dan swasta seluruh Indonesia bisa ikut. Bisa mendaftar. Oke. Nah, BTW Kakak di IPB Cup itu sebagai apa nih? Aku kebetulan di IPB Cup ini jadi ketua pelaksananya. Oke, ketua pelaksana ya. Oke, dan tadi semuanya itu bisa daftar. Cara daftarnya gimana sih? Udah bisa dibuka belum sih? Nah, kebetulan banget itu hari ini kita syutingnya tanggal 20 September ya. Nah, kebetulan banget hari ini itu nanti insya Allah sore atau mungkin malam kita udah launching open pendaftaran untuk kampus-kampus yang ingin mendaftar di IPB Cup nanti. Jadi stay tune aja, dipantau terus Instagramnya di IPB Cup 2025. IPB Cup, iya 2025. Berarti udah dibuka Kak? Mulai hari ini dibuka. Sampai 25 Oktober nanti. Itu tuh acaranya kayak gimana sih? Acaranya ya kejuaraan olahraga. Jadi nanti semuanya itu pada datang ke IPB. Semuanya pada datang ke IPB, berlomba, futsal, basket, badminton dan lain sebagainya untuk merebutkan satu piala dari IPB gitu. Kalau yang tahun kemarin tuh siapa tuh juara umum? Kebetulan di tahun kemarin itu IPB Cup nggak ada. Jadi baru. Ada IPB Cup. Ini kali keduanya IPB Cup. Sebelumnya itu di tahun 2023. Berarti 2024 itu nggak ada. Seperti diadakan, terus diadain lagi di tahun ini. Kenapa tuh? Kenapa diadakan lagi dan kenapa jika Kakak bersedia menjadi ketua? Aduh, bersedia jadi ketua karena waktu itu pencalon ketua IPB Cup ini aku jadi ini kan salah satu kandidat buat naik jadi ketua. Berarti dipercaya nih sama teman-teman ini buat ayo ketua. Dan aku pribadi ngambil karena menurut aku passion aku di bidang olahraga juga. Dari SMA juga aku udah pernah ngurus event-event olahraga kayak gini. Jadi mungkin OSIS juga Kak dulu? Iya, aku juga OSIS di SMA yang pernah juga waktu itu ngurus lomba futsal antar SMA kayak gitu. Nah, aku karena aku pikir ini dengan bekal yang aku punya tadi di SMA, aku pede lah buat aku coba di lingkup kampus gimana sih buat kerjanya nanti gitu. Jadi dari itu tertarik lah buat mencalonkan dan jadi kandidat di ketua pelaksana kemarin kayak gitu. Nah kan mungkin ada nih teman-teman juga pengen nyoba jadi ketua. Pusing nggak ya gitu? Pusing nggak sih Kak jadi ketua Kak? Jujur pusing banget. Pasti ya itu mah ya gitu. Pusing banget jadi ketua pelaksana, apalagi staff yang aku punya sekarang ini lumayan banyak kan Bu. Ya. Total itu ada 253 staff dan volunteer. Wow, banyak ya itu. Jadi super duper banyak banget dan pusing banget lah untuk mengurus, apalagi ini event skala nasional kan. Antar kampus kita sebagai tuan rumah, IPB kampus yang ya dikenal orang lah, terus kita sebagai tuan rumah ya cukup beban lah untuk sebagai ketua pelaksana, tapi juga fun sih, enak juga sih. Iyalah, tapi kan itu sebagai tantangan juga kan. Dan kalau passion mah kan enjoy aja ya nggak? Apalagi kalau anggotanya itu enak-enak ya nggak? Bener banget. Gus ini ya, Gus sini ya gitu.
Nah kalau apa nih pesan-pesannya untuk adik-adik tingkat kakak nih biar terus semangat saat kuliah? Aduh, apa ya pesan-pesannya untuk, adik-adik angkatan 62 mungkin Ya, ya? angkatan 62. Kalau dari aku sih jangan jangan pernah bandingkan diri kalian sama orang lain, fokus aja pada diri kalian masing-masing sama jalan kalian masing-masing, karena semua itu udah ada jalannya, jadi nggak perlu membandingkan, "Oh si A udah, di titik ini aku kok belum ya?" Itu jangan banget, jadi fokus aja sama diri kalian dan jangan acuhkanlah, dari gangguan-gangguan dari luar kayak gitu sih. Kakak ada moto hidup nggak sih? Moto Aku hidupnya moto apa? hidupnya, eee, ganti-ganti kadang moto hidup aku nih. Bisa ya? Intinya syukuri aja apa yang diberi lah, Mhm. kayak gitu. Kak Inu kan ngerantau nih ya di Bener. Bogor nih. Sempet ngerasa sendiri nggak sih waktu pas pertama nih jadi maba di sini? Kalau ngerasa sendiri jujur ya, aku malah seneng gitu ngerantau. Karena emang dari awal kan dari, SMP, SMA gitu aku pengen Hmm? banget kuliah ke Jawa gitu kan. Pokoknya jauh gitu ya? Pengen jauh lah Sengaja dari pengen jauh dari orang tua? Enggak? bukan kayak gitu, Oh bukan bukan. bukan bukan. Pengen ya pengen ngerasain experience yang baru lah, Mmm, buat hidup sendiri gimana mhm, sih rasanya, mhm, apalagi hidup di Pulau Jawa kan. mhm mhm. Jadi karena udah, mindset-nya kayak gitu dari awal, nggak pernah ngerasa sendiri, jadi fun aja sih, seneng gitu lah, enak lah hidup di rantauan, apalagi di Bogor nih sekarang. Gimana tuh waktu pertama datang gitu, langsung punya temen kah? Atau langsung bisa bersosialisasi kah? Atau Awal-awal dateng ya aku pasti kalau masalah temen, langsung di itu ya Kak, apa, di asrama ya? enggak, aku Enggak? ngekos dari Oh kemarin, langsung langsung ngekos? ngekos sih. Dan kebetulan aku ketemu teman-teman yang enak-enak juga, Mhm, teman-teman yang sefrekuensi juga, jadi awal-awal masuk tuh enak, seru, fun banget lah. mhm, Karena ketemu teman-teman yang super duper inilah, satu frekuensi gitu kan, jadi mhm. nggak ada kendala, nggak ada ini itu segala macam, nggak pernah ngerasa sendiri juga. Jadi selalu, ada temennya, selalu ini, enak lah pokoknya. Jadi pas masuk, Mhm. langsung ikut organisasi atau kuliah dulu jadi mahasiswa seperti biasa? Aku pertama kuliah dulu, Mmm, aku ikut organisasi itu ya baru BMKM ini doang, sama mmm, ya kepanitiaan baru IPB. Kepanitiaan udah sempet sih di awal kemarin semester 1 ikut coba-coba sekali kan aku pengen ngerasain juga pertama kali gimana sih, kepanitiaan itu di kampus, oh ternyata kayak gitu. Aku coba kemarin ternyata ya enak gitu kan, terus aku mmm, coba lagi di sekarang nih di PB Cup tadi mhm. itu sih. Manajemen waktunya gimana Kak? Manajemen waktunya yang pasti aku tetap di sini kan sebagai rantauan pesan dari orang tua tetap, Mhm, eee, apa itu tetap utamain akademik aku di sini mhm. karena aku jauh dari orang tua, biaya pendidikan sangat mahal sih di sini. Jadi Lumayan ya ya? ya jadi tetap utamain akademik dulu sih apalagi aku sekarang di Fahutan lumayan banyak banget tugasnya ya, laprak-lapraknya banyak Nah banget. itu dia kan, itu yang harus diutamakan ya? Benar, itu aku utamain dulu, Mhm, kalau memang ada waktu luang aku pasti sempetin juga ke organisasi dan juga di kepanitiaan pastinya, kayak gitu sih. oke. Nah kan sebagai anak rantau, pergi ke Bogor, pasti ada pesan dari orang tua untuk Kakak. Apa nih pesannya? Pesan Kalau yang boleh tahu? pertama dari orang tua, satu jangan tinggalin sholat, Oke, itu itu paling penting, itu jangan selalu tinggalin diingatin, sholat. kalau misalnya lagi teleponan sama Heeh, orang tua, iya iya. ditanya gimana sholatnya udah belum, pokoknya jangan tinggalin sholat itu sih pesan yang paling penting dari orang tua. Terus ya Mhm, tadi, apa kondisinya itu akademik juga tetap diingat karena biaya, pendidikan di sini, biaya kos dan lain sebagainya itu lumayan sedikit mhm, mahal ya, pricey ya? pricey banget. Jadi, ingat, ya itulah, tetap utamakan pendidikan dan ya jangan kecewain orang tua lah, karena orang tua udah ngasih semuanya ke kita, ke aku Mhm. juga kan. Jadi ya jangan sampai ngecewain mereka aja sih, kayak gitu. Oke, kan kalau orang tua Kakak itu Kakak tuh seperti apa sih? Kan laki-laki gitu ya, Mhm. laki-laki kan mau apa ya namanya, mau merantau gitu. Dia lebih bebas atau lebih kayak, "Lu dimonitor sih setiap hari gitu, lu harus diteleponin," Oh, gitu? kalau itu sih enggak ya, aku lebih dibebasin aja asalkan memang jelas apa dan, ke misal mau pergi-pergi itu, mau Mmm, kemana mau kayak gini, asalkan bilang aja sih
semua aman-aman aja, nggak sampai ditelepon, nggak Oh, sampai berarti gitu. tiap hari itu memang udah oke, nanti tinggal lu Iya, ngabarin ngabarin orang doang tua kayak, gitu "Mau ya? ke sini?" "Oh, ya udah," gitu. Mmm. Besok mau ke sini, kayak gitu Oh, besok, aja sih. rencananya apa gitu kan, Ya, kayak apalagi gitu. kan orang tua, tahu sendiri ya lawyer ya gitu Ah, kan, dan pasti lebih protektif nggak sih ke anaknya? dibilang protektif sih nggak terlalu protektif banget, cuman ya nggak terlalu protektif banget lah, Heeh asalkan heeh. emang jelas dan kemana-kemananya itu ya boleh-boleh aja gitu. Jadi nggak yang Oh. terlalu diprotektifin banget lah. Justru kalau anak cowok diprotektif itu malah makin wah Wah, Oh gitu ya? mungkin kali ya? gitu. Iya. Gitu soalnya. Makanya kalau sama anak cowok tuh udah Ya udah biarin biarin aja. aja. Biar ngerasain sendiri. Fasenya biar ngerasain sendiri kalau anak cowok mah. Tapi dulu itu sempat ikut-ikut kerja katanya sama ayahnya? Bukan ikut kerja sih, Apa kayak tuh? kan papa punya kantor sendiri kan, Mhm jadi mhm. sering ikut main ke kantornya juga, jadi Mmm. tahu gitulah kayak, misalnya ada klien kayak gitu Mmm. gimana, hukum-hukum tuh gimana. Jadi, Sempet belajar hukum juga berarti? kalau dibilang belajar banget tuh enggak, tapi sempet, apa ya, sedikit tahu gitulah, nggak terlalu banyak, nggak terlalu Iya sampai iya belajar iya banget iya gitu. iya iya. Cuman dari situ ya awalnya jadi tertarik kan, jadi suka gitu. Tapi Cuman nggak mau mencoba ya? Padahal mencoba aja. ya sudahlah, sudah terjadi juga. Iya iya iya. Sekarang kita menjalani kehidupan dengan versi terbaik kita, Benar, ya enggak? benar banget. Siapa support system-nya, Kak? Selain orang tua pastinya ya. Adalah, ada ya. Oh udah ada? Siapa nih? Ada di Pekanbaru dia, LDR Oh sekarang. serius? Iya. Bisa LDR gitu? Banyak orang kan bilang, "Emang bisa LDR Yakin tapi?" bertahan asal ya? Ya yakin bertahan itu Heeh heeh. LDR kayak gitu kan, Iya banyak iya temen iya. yang bilang gitu. Tapi ya nyatanya ini udah setahun lebih nih LDR-an, ya masih Oh fun. berarti dari dulu nih support system-nya nih? Dari Dari SMP, dari SMA? awal SMA. Awal SMA kelas 1 dong? Iya, Oh my akhir-akhir SMP god. masuk SMA. Ah serius? Iya. Wah lebih lama ya. Bisa nih bisa. Bisa, Serius? Nah itu serius. support system-nya itu di mana kuliahnya? Masih SMA sebelum adik kelas aku. Oh adik kelas. Iya. Terus ada rencana mau ikut ke IPB? Aduh, kayaknya enggak sih, dia maunya Enggak ke ya? ini katanya, mau ke ITB katanya. Oh gitu. Iya. Gimana cara menjalani hari-hari? Berat sih ya karena LDR terhalang jarak ya. Jarak, tapi kan Jarak. zaman sekarang udah bisa video call. Iya sih, benar. Mhm. Ya saling ini aja, saling pengertian aja, Mhm. saling ngerti satu sama Mati. lain, ya saling support juga ya, intinya saling percaya juga. Karena Panas itu ya? penting banget dalam sebuah hubungan Anjay. Aduh SMA, sama sih gua aja waktu sama dia, sama adik dia kelas 3, gua kelas 1. Oh ya. Waktu SMA. Enggak Kan ya? kadang ada ya misalnya di organisasi gitu cewek tuh siapa, cari perhatian Enggak gitu. sih. Iya, enggak sih. Enggak. Enggak sih, enggak pernah kayak gitu sih, alhamdulillah. Masih lancar-lancar Video aja. call berapa kali sehari biasanya? Tergantung sibuknya masing-masing sih. Kalau kadang kan aku juga di IPB sibuk tugas dan formal juga kan, dan dia juga di SMA juga lagi sibuk-sibuknya segala kegiatan dia lah. Jadi di mana ada waktu senggang aja sih. Enggak terlalu harus setiap malam video call, enggak juga kayak gitu. Kalau misalkan dia milih Ih kepo. kalau misalkan dia milih buat aku mau ikut kamu deh ke Bogor gitu. Ya udah. Mau nyoba apa sih namanya kalau masuk universitas sekarang? SNBTN. Iya, yang gitu misalkan gitu. Terus lu gimana tuh? Seneng sih yang pasti ya, cuman dia emang gak mau aja ke IPB. Dia udah pernah sempet kayak udah kayak pengen masuk mah kan, dia emang udah nggak dari nggak mau IPB gitu. Kenapa nggak IPB aja ya, emang nggak mau katanya. Ada ini nggak, ada apa namanya, ada trik tipsnya nggak buat yang sama nih, yang lagi LDR-an juga nih, mungkin kan yang udah hopeless gitu ya karena udah banyak banget yang cobaannya gitu. Apa ya tips and triknya kalau dari aku, mungkin pertama ya komunikasi terus ya, maksudnya terbuka lah sama pasangan kayak gitu kan. Terus juga saling percaya aja, jangan
jangan posesif lah gitu. Karena itu tuh Malah risih ya Kak kalau iya, diposesifin cewek ya? jujur kalau aku pribadi sedikit nggak suka ya kalau misalnya cewek itu kayak terlalu posesif sama cowok. Dan ya aku kurang suka aja sih sama cewek yang kayak gitu. Jadi alhamdulillahnya dapet yang super pengertian banget, tahu gimana yang benar-benar lagi kegiatan atau apa, yang ngerti lah sama waktu kita juga. Ya jadinya lancar-lancar aja sampai sekarang gitu. Oke, Kan emang ketemunya alhamdulillah emang yang ya. pas aja sih. Hmm. Saling percaya aja sih, saling Saling percaya, percaya. komunikasi kayak gitu. Komunikasi Terbuka berarti lah, jangan ya. ada yang ditutup-tutupin. Jangan lagi bilang jangan lagi makan mie ayam dibilang lagi kuliah gitu Iya, ya, yang jangan, pasti jangan, mah ya. jangan, itu jangan dong. Bahaya. Bahaya kalau itu. Aduh ya Allah. Oke Kak, boleh dong kasih tahu waktu merantau itu apa aja sih yang harus kita persiapkan? Yang harus dipersiapkan Hmm, pertama kali yang pastinya mental harus siap untuk merantau, untuk hidup sendiri. mental siap. Karena kita di sini sendiri nggak punya siapa-siapa, nggak punya orang tua, nggak punya siapa-siapa lah karena kita hidup Heeh. sendiri kan, semua serba mandiri. Mhm, Jadi siapin dulu diri kalian siap atau enggak buat hidup mandiri kayak gitu. mhm. Terus cari teman yang benar-benar nge-support banget kita juga, jangan yang cari teman yang cuman bisa memanfaatkan atau lain segala macamnya kayak gitu. Terus cari lingkungan yang tempat tinggal yang nyaman juga karena itu pengaruh banget lah kalau di lingkungan tempat tinggal atau kos-kosannya aja udah bikin nggak nyaman itu juga ngaruh ke diri kita juga kan kayak gitu Hmm. sih dari aku. Oke, jadi siapin mental, cari lingkungan yang baik Lingkungan dan yang baik, pertemanan yang baik ya Kak benar. ya. Karena kita di Oke. sini cuman punya itu, punya teman, punya ini, nggak punya orang tua di sini kan Mhm, gitu. mhm. Jadi pilihlah teman yang baik. Oke, siap. Terima kasih Kak Makasih udah Maya. udah cerita di podcast-nya Cerita Maya. Iya. Insya Allah. Pastinya menginspirasi teman-teman semuanya nih. Banyak banget tips-tips dari Kakaknya tadi. Dan sekian dari apa ya? Sekian cerita dari Inuk. Kak Inuk. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Terima kasih Kak Kak. Maya.